Ratu Elizabeth II memiliki pemerintahan yang tak tertandingi. Efeknya telah dirasakan di seluruh dunia. Dalam memecahkan rekor 7 dekade di atas tahta, Ratu Elizabeth II menyaksikan akhir dari kerajaan Inggris dan menyambut perubahan sosial radikal. Dia adalah orang pertama di Inggris yang melakukan panggilan telepon jarak jauh, ratu pertama di dunia yang mengirim email, dan salah satu yang pertama men-tweet. Penobatan Ratu Elizabeth II dilakukan pada 2 Juni 1953, dan selama pengabdiannya, sang ratu bekerja sangat keras dalam pekerjaannya. Pada tahun 2017, di usia 91 tahun, ia menghadiri 292 acara publik. Dan ketika suaminya Duke of Edinburgh meninggal pada usia 73 tahun, Ratu Elizabeth II hanya mengambil cuti selama 4 hari. Ratu Elizabeth II juga merupakan kepala negara untuk 55 wilayah seberang laut. Namun pada tahun 2021 hanya tersisa 14 negara. Di masa pemerintahannya, Ratu Elizabeth II mengunjungi hampir setiap negara persemakmuran. Faktanya, berpergian ke wilayah luar negerinya adalah salah satu hal pertama yang dia lakukan sebagai ratu. Ratu Elizabeth II mungkin raja yang paling sering berpergian dalam sejarah, mengunjungi lebih dari 100 negara dan bertemu dengan 13 presiden Amerika Serikat serta 5 paus yang berbeda. Ratu Elizabeth II adalah salah satu raja yang paling lama memerintah dunia. Ia hanya dilampaui oleh Louis XIV dari Prancis. Selain itu, dia juga digambarkan dalam 100 film dan acara TV, mulai dari yang berwibawa hingga yang konyol. Dan jajak pendapat Gallup mendaftarkannya sebagai salah satu dari 10 wanita paling dikagumi di dunia sebanyak 52 kali. Itu lebih dari Ibu Teresa dan Oprah Winfrey jika digabungkan. Gambarnya juga telah banyak muncul di lebih banyak koin daripada raja hidup lainnya. Untuk itu saja, dia adalah salah satu wanita paling terkenal di dunia. Mujibadi, khususnya bagi Anda warga Semarang, Today's Update kembali hadir dengan sajian informasi menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Syahda Saprilia dan inilah Today's Update selengkapnya. Dari informasi mancanegara, mobil jenazah yang membawa peti mati Ratu Elizabeth II tiba di ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Jenazah Ratu Elizabeth II disemayamkan di Katedral Edinburgh sebelum diterbangkan ke London untuk memberikan kesempatan pada masyarakat memberikan penghormatan. Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan adanya kebocoran data di pemerintah menyusul upaya peretasan data oleh hacker asal Polandia Bjorka. Mahfud MD memastikan kebocoran data diduga bukan dokumen rahasia Indonesia, melainkan data yang dibuka untuk umum. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi 1 tahun terhadap Barada Sadam setelah terbukti melakukan perbuatan tercela. Mantan ajudan Verdi Sambo tersebut terbukti mengintimidasi jurnalis saat meliput di tempat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak kembali digelar ribuan mahasiswa di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, Heru Budi Hartono, menemui massa buruh yang berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mari segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru dari Boci. Usai jeda berikut ini, Today's Update akan kembali hadir dengan informasi tidak hafal Pancasila. Ketua DPRD Lumajang mundur. Informasinya saat lagi, tetap di Today's Update. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Today's Update bersama saya Syahda Saprilia.
Karena tidak hafal sila keempat Pancasila, Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin mengundurkan diri dari jabatannya. Anang tidak bisa melafalkan sila keempat saat ia menerima perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Konflik antara penghuni dengan pengelola apartemen di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara berujung tindakan anarkis. Masa diduga hendak menguasai kembali kantor pengelola yang sebelumnya disegel oleh para penghuni. Mengaku sebagai keluarga besar polisi, seorang pengendara mobil di Bekasi, Jawa Barat marah-marah saat diminta pindah parkir dari pinggir jalan raya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Moji.Sosial karena banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio, dan bagi-bagi hadiah mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Yuk langsung saja subscribe YouTube Moji.Sosial sekarang juga. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan ajak Anda mengunjungi negara benua Eropa, tepatnya di Denmark. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Today's Update. Festival kesenian daerah kini mulai marak kembali pasca meredamnya masa pandemi. Di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga tumpah ruah dalam kemeriahan kirap budaya dan tarian massal Festival Pogok. Selanjutnya, kami akan ajak Anda mengunjungi Denmark, salah satu negara di Skandinavia. Denmark dinobatkan sebagai salah satu negara dengan warga yang paling bahagia di dunia. BMKG memberikan peringatan waspada potensi hujan disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan dapat terjadi di wilayah Jakarta dan sebagian daerah Jawa Barat. BMKG juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang menjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada dan mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Dan berikut perakiran cuaca esok hari yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di seluruh jaringan PDSCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Dex Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya di Moji. Usai sudah rangkaian Today's Update hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Today's Update selanjutnya, hanya di Moji Everyday Excitement. Bye-bye. It's Moji.